Terpujilah akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menerima waktu teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut panggilan Tuhan dalam panggilan beribadah. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan baca secara bertanggapan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Bersama-sama. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, umatnya pujilah. Mari kita bersatu di dalam doa pembuka. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat, anugerah dan pernyataan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Allah Bapa, kami dapat beribadah pada minggu pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Kami dapat memuliakan dan memuji akan kebesaran nama-Mu dalam kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini. Mampukan kami setiap umat-Mu untuk dapat bernyanyi, memuji akan kebesaran akan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk setiap hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang masih Engkau berikan kesempatan untuk dapat melayani di setiap bidang-bidang pelayanan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap pelayan Tuhan dan hamba Tuhan untuk dapat memberikan hormat dan kemuliaan melalui setiap pelayanan yang ada hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hendaknya kebangkitan dan karya penebusan Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi semangat untuk kita dalam menjalani kehidupan kita. Revive us again. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan ditutup dengan doa Bapa kami pada doa bagian akhir. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa.
Terpujilah Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah akan kebesaran nama Tuhan yang kami kenal dan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berbelas kasihan untuk kami jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap kesempatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan minggu pagi hari ini, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui setiap apapun yang kami doakan, apapun yang kami pikirkan. Biarlah melalui itu semua, kehendak kami itu dapat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan, dalam kesempatan minggu pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana tidak henti-hentinya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan negara kami, Indonesia. Dalam kondisi pandemi pada masa-masa yang sulit ini, kami mohon belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap masyarakat dalam negara kami. Mampukan ya Tuhan, Engkau berikan setiap hikmat, pengertian bagi setiap pemimpin kami, dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke pelosok-pelosok desa ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pemimpin yang Engkau percayakan itu dapat memberikan damai dan sejahtera bagi setiap warga, bagi setiap masyarakat yang dikelola dan yang dipimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap para pemimpin yang Engkau percayakan. Ya Tuhan, biarlah melalui pemimpin ini juga setiap aparatur negara dapat bersinergi ya Tuhan untuk menangani masalah pandemi ini. Biarlah kami juga sebagai warga, sebagai masyarakat dari negara ini, kami dapat ambil bagian Tuhan dalam setiap bidang yang dapat kami kerjakan. Mampukan kami memiliki hati yang bijaksana ya Tuhan, untuk dapat berespon di tengah pandemi yang mungkin kami dapat menjadi faktor yang semakin menyulitkan, atau kami juga dapat menjadi pribadi yang semakin dapat mendukung setiap program pemerintah melalui setiap protokol-protokol yang ditetapkan. Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini juga kami berdoa khususnya bagi setiap gereja-gereja ya Tuhan. Di tengah pandemi ini tetap setia mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan, terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan masih pelihara di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Kami bersyukur untuk setiap firman yang disampaikan, kami bersyukur untuk setiap ibadah yang boleh dijalankan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk KPC, CCP, Kupang ya Tuhan, dalam pelaksanaan ibadah dalam masa-masa ini. Biarlah Tuhan melalui wadah ini juga nama Tuhan dapat dipermuliakan, dan ibadah ini juga Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang ada di setiap daerah-daerah yang ada. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan yang sedang mengurus proses perizinan dalam sinode. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkarya, Tuhan juga menyertai Tuhan setiap proses yang dijalankan. Biarlah Tuhan berkenan Tuhan melalui proses-proses yang dijalankan, sehingga Tuhan dapat mempercayakan berdirinya gereja sinode ini Tuhan, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui setiap mimbar-mimbar yang akan diadakan dalam sinode ini yang akan diresmikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk masa-masa yang baik yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui setiap masa-masa dalam kehidupan kami, Tuhan berkarya, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk dapat memiliki respon yang baik untuk setiap keadaan dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai guru, mampukan kami yang melayani sebagai perawat, mampukan kami juga Tuhan sebagai usahawan dalam setiap bidang usaha yang kami kerjakan, dan juga apapun yang Tuhan yang kami kerjakan. Kiranya kami dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap masa-masa hidup kami. Mampukan juga Tuhan kami dapat
semakin dekat dengan Engkau melalui setiap kejadian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan doa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami doakan, apapun yang telah kami ucapkan kepadamu, yang menjadi kerinduan kami, kiranya Tuhan berkenan melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Pada minggu pagi hari ini, kita akan mengumpulkan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Nas yang menjadi perenungan untuk kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian, Standing on the Promises of God. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His precious free. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kami teguh berdiri Tuhan dalam setiap kebenaran firman yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini, kami mengumpulkan sedikit bagian dari berkat yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan dapat dipergunakan dalam pelayanan di gereja ini. Biarlah setiap orang-orang yang mengelolanya dapat mengelolanya dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap berkat yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga dapat memiliki hati dan pikiran yang berbijaksana untuk dapat mengelola setiap persembahan, setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Fill my cup, Lord. Like the woman at the well. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I
my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are seeking for pleasure the biggest of all, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brother, if it is that this was you, if hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you. If you kneel to Him and humbly pray, fill my cup, Lord. I will lead up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Salam kepada seluruh jemaat Christ Chapel yang ada di Palembang, Jabodetabek, Manado, dan bahkan juga saudara-saudari saya yang ada di Kupang. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita bahkan di masa-masa pandemi ini. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk menggumulkan akan firman Tuhan, dan khususnya pada minggu-minggu ini kita sedang menyelidiki akan bagian 1 Tesalonika. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila mana kita melihat hidup kita di zaman ini, kita hidup di era informasi. Itu berarti bahwa informasi tersedia secara berlimpah dan gratis. Kita melihat ada suatu statistik yang menunjukkan betapa banyaknya informasi yang dikeluarkan atau yang dipertukarkan di zaman ini. Setiap hari katanya ada 5 juta tweet yang baru diposting. Setiap hari ada 306 miliar email yang saling dipertukarkan. Setiap hari ada 2 juta artikel baru yang diunggah ke internet. Betapa banyaknya informasi dan kata-kata manusia yang saling diedarkan di zaman ini. Tetapi ada satu yang menawarkan suatu evaluasi. Apakah dengan seiring berlimpahnya informasi itu, efektivitas kata-kata manusia juga dapat dipertahankan? Ternyata semakin berkurang. Manusia semakin tidak lagi menghargai akan kata-kata atau informasi. Dan saudara-saudaraku, di masa pandemi ini kita juga melihat adanya peningkatan arus informasi yang sifatnya Alkitabiah. Apa maksud saya? Yaitu ada peningkatan seminar-seminar Alkitab. Peningkatan dari kursus-kursus ataupun Bible study. Atau juga sebagaimana yang dari dulu sudah sering diunggah, yaitu adalah khotbah-khotbah yang diposting di internet, saudara-saudaraku. Dan semuanya ini, saudara-saudaraku, merupakan sesuatu yang bagus bahwa kita mendapatkan asupan teologi yang cukup berlimpah. Tetapi sekali lagi ada yang menawarkan suatu evaluasi. Apakah dengan seiring berlimpahnya penyebaran firman Tuhan di masa ini, orang-orang Kristen juga terus mengalami suatu pertumbuhan dan suatu pergerakan yang dinamis. Sehingga ada suatu seminar Alkitab yang dulu diberi judul obesitas rohani di masa pandemi.
Ini untuk mengingatkan kita untuk mengevaluasi efektivitas dari semua penyebaran informasi Alkitabiah pada masa ini. Nah, saudara-saudaraku, kita terus akan melanjutkan dan kita melihat bagaimana dinamika dari kehidupan jemaat Tesalonika sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sebelum Injil masuk di tanah Tesalonika, saudara-saudaraku, penduduknya telah lama merindukan suatu perkataan yang berkuasa. Situasinya tidak jauh daripada situasi yang seperti sekarang ini. Pada waktu itu juga kata-kata dan informasi manusia itu cukup berlimpah. Setiap hari ada propaganda dari pemerintah. Ada para filsuf yang berretorika. Ada para pemimpin agama, imam yang mengucapkan mantra-mantra ketika melakukan ritualnya. Dan para rabi Yahudi yang terus berdebat, teologi yang terus berkhotbah. Ada banyak informasi, ada banyak kata-kata yang dipertukarkan setiap hari. Tetapi penduduk Tesalonika seakan-akan melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang hampa dan tidak berkuasa untuk mengubahkan hidup mereka. Tidak berdaya untuk mengubahkan nasib daripada kota mereka. Tetapi ketika Rasul Paulus dan rombongannya masuk ke tanah Tesalonika dan mereka mewartakan Injil. Untuk pertama kalinya orang-orang di Tesalonika mendengarkan sebuah perkataan yang berkuasa. Sebuah perkataan yang menggetarkan jiwa. Pengajaran Injil yang disampaikan itu memberikan suatu pengharapan yang baru. Dan menghidupkan sesuatu di dalam diri orang-orang Tesalonika. Sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan. Sebegitu mereka merasakan perkataan yang disampaikan Paulus dan rombongannya ini sebagai perkataan yang berkuasa. Mereka menyamakannya sebagai firman Allah. Seolah-olah Allah sendiri yang berfirman kepada mereka. Itulah yang Paulus sedang ungkapkan, itulah yang sedang Paulus tunjukkan kepada kita melalui bacaan pada hari ini. Dan sekarang kita akan membaca bagian yang menjadi perenungan kita, yaitu dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, kita lanjutkan ayatnya ke-13 sampai dengan ke-16. Judul perikopnya adalah sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, yaitu sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea. Jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Demikian jawab pembacaan kita saudara-saudaraku dan sekali lagi saya mengundang kita untuk masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Engkau yang terus memberikan kepada kami konteks demi konteks untuk berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan kami percaya sebagaimana janji Tuhan Yesus Kristus, kami tidak pernah ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Melainkan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami dan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Termasuk pada hari ini, waktu yang khusus ketika kami memuliakan Engkau, menguduskan hari Sabat-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan jemaat-Mu, jemaat Christ Chapel dimanapun kami berada dan bahkan semua orang Kristen yang mendengarkan akan pengajaran ini. Biarlah kami mengerti akan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami dan biarlah kami dibangun di dalam iman kami. Dan roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, kita melihat bagian yang baru pada hari ini dari pasal yang kedua ayat 13. Di dalam bagian ini kita telah melihat bahwa Paulus menaikkan syukur. Sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya, Paulus kembali menaikkan syukur kepada Allah. Tetapi kali ini dengan suatu alasan yang berbeda. Apa alasan Paulus mengucap syukur kepada Allah? Karena Paulus mengatakan
dia melihat jemaat Tesalonika. Orang-orang di Tesalonika itu, mereka telah menerima Injil. Mereka telah menerima pengajaran dari Paulus dan rombongannya. Dan bukan hanya mereka telah menerima Injil, tapi Paulus secara khusus menyebutkan bahwa mereka menerima Injil itu, pengajaran itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah di ayat ke-13. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, bahwa Paulus mengklaim bahwa perkataannya, pengajarannya itu setara dengan firman Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus menggumulkan akan bagian ini karena ini sesuatu yang amat sangat penting. Dari mana kita tahu bahwa perkataan yang disampaikan Paulus itu adalah firman Allah? Karena ada beberapa orang skeptis yang ketika menemukan ayat ini dan mereka menafsirkan bahwa Paulus sedang mencoba memainkan psikologi jemaat. Paulus sedang memainkan suatu permainan psikologi untuk melegitimasi ajaran yang diajarkannya. Dengan menggunakan bahasa bahwa perkataannya adalah firman Allah, dia hendak mengatakan bahwa perkataannya, pengajarannya adalah sesuatu yang sah. Dan mereka menuduh Paulus sedang membenarkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin perkataan manusia itu dianggap setara dengan firman Allah? Bukankah Paulus adalah seorang manusia yang berbicara dengan mulut manusia dan dengan bahasa manusia? Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa perkataannya setara dengan firman Allah? Dan mari kita ingat, saudara-saudaraku, bahwa ketika itu Paulus tidak pergi kemana-mana dengan membawa Alkitab. Karena Alkitab belum ada pada saat itu, perjanjian baru belum ada. Dan gulungan-gulungan perjanjian lama hanya disimpan di dalam sinagoge. Tidak boleh dibawa kemana-mana. Sehingga kemana-mana Paulus mengajar dengan luar kepala dengan membawakan bahasanya sendiri. Bagaimana mungkin bahasa pengajaran Paulus ini disetarakan dengan firman Allah? Jadi saudara-saudaraku, ini sesuatu yang sederhana tetapi jarang kita gumulkan. Dan orang-orang yang berpandangan skeptis seperti ini sebenarnya juga memiliki presuposisi yang sama dengan kalangan neo-ortodoks. Nah, apa itu kalangan neo-ortodoks? Yaitu mereka yang meyakini bahwa Alkitab ini adalah tulisan manusia. Berarti itu adalah perkataan manusia dan bukan firman Allah. Neo-ortodoks meyakini ini semata-mata adalah perkataan tulisan manusia. Tetapi ketika dibaca oleh manusia dan itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa, itulah firman Allah. Nah, itu pandangan daripada neo-ortodoks. Jadi saudara-saudaraku, ketika saya tahu ada beberapa mungkin yang terbiasa dengan bahasa rema. Sudah baca Alkitab belum? Sudah, tapi saya belum mendapatkan rema. Hati-hati, mungkin saudara-saudara sudah berpandangan seperti neo-ortodoks. Ini semua adalah firman Allah. Entah Anda baca atau Anda tidak baca, ini adalah firman Allah. That's it. Ini adalah logos. Nah, saudara-saudaraku, bila diselidiki lebih jauh lagi, kenapa kalangan neo-ortodoks ini menganggap ini semata-mata adalah perkataan manusia? Karena mereka pada dasarnya meyakini bahwa perkataan manusia tidak mungkin dong mewakili firman Allah. Dan melandasi dari pemikiran ini ada sekali lagi bahwa pikiran manusia tidak mungkin bisa menggapai pikiran Allah. Finitum non capax infinitum. Yang terbatas, yang finite tidak mungkin bisa menggapai, meraih hal-hal yang infinite, yang tak terbatas. Nah, jadi hati-hati. Apakah seperti itu? Well, Alkitab mengatakan juga seperti itu. Misalnya Ayub pasal yang 11, Ayub pasalnya yang ke-11, ayatnya 8 sampai dengan ke-9, Zofar mengatakan demikian. Dari ayat ke-7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Jadi artinya saudara-saudaraku bahwa segala sesuatu mengenai pribadi Allah,
Segala sesuatu mengenai jalan pikirannya, mengenai kehendaknya, mengenai jalan keselamatan yang dirancangkannya, mengenai ibadah yang dikehendakinya. Siapa manusia yang bisa menggapai itu semua? Tidak mungkin manusia bisa memahaminya. Karena manusia tidak bisa memahami jalan pikiran Allah, maka manusia tidak mungkin bisa memperkatakan sebagaimana perkataan Allah. Jadi logikanya seperti itu, saudara-saudaraku. Dan apakah itu betul? Itu betul, saudara-saudara. Nah, tetapi lupa bahwa Allah itu sendiri yang beranugerah kepada manusia. Untuk menyatakan dirinya, Allah berinisiatif menyatakan dirinya kepada manusia. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, dia menyesuaikannya dengan tingkat pemahaman manusia. Allah menyatakan pribadinya siapa. Allah menyatakan atribut-atributnya seperti apa. Allah menyatakan jalan keselamatannya seperti apa. Allah menyatakan ketetapan dan kehendaknya seperti apa. Melalui bahasa manusia. Inilah yang disebut sebagai prinsip akomodasi. Allah menyesuaikan dirinya dengan tingkat pemahaman manusia. John Calvin mengibaratkan hal ini seperti seorang dewasa yang melakukan baby talk, ya, berbicara kepada bayi, dia akan berbicara seperti bayi. Jadi saudara-saudaraku, Allah dapat berfirman melalui manusia. Allah dapat berbicara melalui perantaran manusia dengan bahasa manusia. Tetapi pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa perkataan pengajaran Paulus sungguh-sungguh berasal daripada Allah? Dari mana orang-orang Tesalonika mengetahui bahwa pengajaran Paulus itu bukanlah hasil rumusan rekayasa pribadinya sendiri? Dan sekali lagi ini penting saudara-saudaraku karena kita melihat relevansinya di zaman kita. Ada banyak orang yang mengaku sebagai pemberita Injil. Ada banyak mengaku sebagai pemberita firman Tuhan. Tetapi mereka sesungguhnya adalah guru-guru palsu. Dari mana kita tahu bahwa yang mereka sampaikan adalah dari Allah? Kita melihat beberapa tanda atau bukti. Tanda atau bukti bahwa pengajaran perkataan Paulus itu sungguh berasal daripada Allah. Minggu lalu kita telah melihat tanda atau bukti yang pertama. Yaitu keaslian daripada panggilan Paulus itu sendiri. Di pasal yang sama, pasal yang kedua, ayat keempat, minggu lalu kita telah membacakannya. Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Paulus meyakini bahwa dia sungguh-sungguh dipanggil dan diutus oleh Allah. Ketika Paulus menuliskan ayat itu, saudara-saudaraku, dia merujuk kepada pengalamannya di masa lalu. Yaitu ketika Tuhan mendatanginya, menampakkan diri di jalan menuju Damsyik itu. Dan di situ Tuhan mengutus dia. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26, ketika Paulus memikirkan ulang, merenungkan kembali akan peristiwa itu, bahwa Tuhan mengutus dia, aku mengutus engkau sebagai pelayan dan saksiku, untuk menyampaikan hal-hal yang telah engkau lihat dan yang akan kau lihat. Jadi Paulus meyakini saudara-saudaraku bahwa panggilannya berasal daripada Allah, apalagi 3 hari setelah dia melihat Kristus, setelah dia diutus oleh Tuhan, Ananias datang dan menyampaikan perkataan peneguhan yang sama, Kisah Rasul pasal yang 11. Ananias mengatakan bahwa Paulus, Allah nenek moyang kita telah mengutus kamu menjadi saksinya. Nah sekarang oleh karena itu Paulus berani mengatakan, aku menyampaikan berita Injil ini. Aku menyampaikan semua kata-kata ini karena itu semua berasal daripada Allah. Aku tidak mau memberikan sesuai dengan keinginanku sendiri. Tetapi karena aku diutus, maka semua yang kusampaikan itu adalah firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi perkataan Paulus, pengajaran Paulus, meskipun saat itu dia tidak membawa Alkitab, tetapi pengajarannya berasal daripada Allah. Injil yang disampaikannya berasal daripada Allah. Terkadang saudara-saudaraku kita cenderung untuk meremehkan orang-orang tertentu karena kita melihat dari figurnya, orang ini tidak cocok untuk menyampaikan firman Allah. Dan kadang orang-orang dewasa harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa kadang-kadang anak-anak dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman tertentu. Untuk menegur orang-orang dewasa.
Apakah kita tidak berani mengatakan bahwa firman Allah juga tidak disampaikan oleh mereka? Anak-anak dari sekolah minggu yang menegur orang tuanya. Mereka juga bisa dipakai untuk menyampaikan firman Allah. Dan tanda yang kedua, saudara-saudaraku, bukti yang kedua bahwa pengajaran Paulus, perkataan Paulus itu berasal daripada Allah, firman Allah itu sendiri. Paulus menyorotkannya kepada jemaat Tesalonika. Tanda yang kedua adalah kalian sendiri. Ayat berikutnya mengatakan bahwa firman Allah bekerja di dalam kamu yang percaya. Masih di ayat ke-13, Paulus mengatakan seperti itu. Firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi bukti bahwa firman Allah itu adalah disampaikan oleh Paulus karena firman Allah itu sekarang bekerja pada diri Tesalonika. Artinya bahwa firman Allah itu mengubahkan hati dan hidup daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka sekarang telah dilahirbarukan. Firman itu mempertobatkan mereka. Firman itu mendorong mereka untuk menyesali dosa-dosa mereka. Firman itu mendorong mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Firman itu bekerja di dalam mereka. Dan di tempat yang lain kita menemukan bahwa Rasul Petrus juga mengatakan hal seperti itu. Firman Allah itu sesuatu yang hidup. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah menghasilkan kelahiran kembali. Inilah bukti atau tanda bahwa firman Allah sedang bekerja pada seseorang. Nah, saudara-saudaraku, apakah firman Allah sedang melahirbarukan Anda? Ketika kita melihat akan rutinitas kita, ketika kita melihat betapa banyaknya kita bergumul dengan informasi yang alkitabiah seperti saya katakan. Apakah firman yang kita dengarkan itu membuat kita semakin cinta kepada Tuhan? Membuat kita semakin menyesali akan dosa-dosa kita. Membuat kita semakin ingin menggebu-gebu melayani Tuhan kita. Itulah tanda bahwa firman Allah sedang bekerja pada diri kita. Nah, jikalau kita tidak menemukan bahwa kita ada mengalami perubahan-perubahan yang nyata, berarti kita patut mempertanyakan sejauh mana efektivitas daripada apa yang kita lakukan selama ini. Dan saudara-saudaraku di sini mungkin kita perlu bergumul lebih jauh. Karena kita melihat kenyataan yang di sekitar kita, saudara-saudaraku, saya juga sering mempertanyakan ini dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mempertanyakan ini. Kita melihat mungkin di sekitar kita ada orang-orang non-Kristen. Mereka telah mendengar akan khotbah. Mereka telah mendengar Injil selama hidup mereka berkali-kali. Mungkin mereka adalah orang non-Kristen yang sekolah di sekolah Kristen. Mereka telah mendengar tentang siapa Yesus, apa yang dikerjakannya, dari mana dia berasal. Tetapi sampai sekarang mereka tidak kunjung percaya kepada Yesus Kristus. Atau kita juga melihat dari sesama orang Kristen nominal, yaitu orang Kristen yang sejak lahirnya sudah menjadi orang Kristen. Mereka telah berkali-kali, belasan kali mereka telah mendengarkan khotbah dan khususnya khotbah-khotbah Jumat Agung. Mereka diingatkan tentang pengorbanan salib Kristus, kasih Allah. Tetapi kita melihat tahun demi tahun mereka tidak menunjukkan pertobatan yang sejati. Hidup mereka masih sama seperti yang tahun-tahun lalu. Dan kita mungkin bergumul, kita bertanya, why? Kenapa? Apakah firman Allah tidak bekerja pada mereka? Nah, saudara-saudaraku, untuk pertanyaan ini, juga pertanyaan ini telah digumulkan oleh bapak-bapak gereja ratusan tahun yang lalu, dan mereka telah merumuskan pergumulan mereka itu di dalam Westminster Confession of Faith. Di dalam Westminster Confession of Faith, pasalnya yang ke-10, poinnya yang ke-4. Mereka menuliskan seperti ini. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang lain, yaitu bukan orang-orang pilihan, mungkin saja mereka terpanggil oleh pelayanan firman. Dan Roh Kudus mungkin bekerja pada mereka, tetapi dengan cara yang berbeda dari orang-orang pilihan.
Namun mereka tidak pernah sampai kepada Kristus dan karenanya tidak dapat diselamatkan. Apa yang kita lihat saudara-saudaraku? Apakah firman Allah tidak bekerja kepada mereka? Ternyata Allah memberikan kesempatan yang sama. Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk mendengarkan firman. Dan Roh Kudus juga bekerja. Roh Kudus bekerja menyampaikan firman itu. Menyampaikan Injil itu ke telinga mereka. Tetapi Roh Kudus bekerja bukan seperti kepada orang-orang pilihan. Bedanya di mana? Karena ketika firman itu didengarkan, tetapi mereka tetap berkeras hati. Tetapi ketika Roh Kudus menyampaikan firman itu kepada orang-orang pilihan Allah, dia juga melembutkan hati mereka. Dia juga menghidupkan natur yang baru di dalam diri mereka. Sehingga dengan natur yang baru itu bisa menangkap firman Allah dan mereka bisa meresponi sesuai dengan kehendak Allah. Ini bedanya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Roh Kudus juga ternyata bekerja. Dan di dalam Alkitab kita melihat contoh daripada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang telah mendengarkan firman Allah berkali-kali tetapi mereka tidak bisa menanggap seperti yang dikehendaki. Satu contohnya yang terkenal adalah Firaun. Ya, kita membaca Firaun itu di dalam kitab Keluaran. Dan kita melihat apa yang terjadi 10 kali Musa dan Harun datang kepada Firaun. Dan ketika datang menghadap Firaun, mereka membawa firman Allah. Mereka menyampaikan firman Allah kepada Firaun. Tetapi 10 kali juga Firaun mengeraskan hatinya. Di tempat yang lain dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan ini menjadi suatu pertanyaan bagi orang-orang Kristen gitu. Mana yang benar? Firaun mengeraskan hati atau Tuhan mengeraskan hati? Tetapi kita tahu bahwa Firaun mengeraskan hatinya dan Tuhan tidak intervensi. Roh Kudus tidak melembutkan hatinya karena dia bukan orang pilihan. Firaun menghadapi suatu masalah seperti itu, tapi bukan berarti bahwa Allah tidak memberikan kesempatan. Allah terus-menerus mengaruniakan kesempatan demi kesempatan untuk mengenal firman-Nya. Dan contoh yang sama kita melihat orang-orang yang ada di Perjanjian Baru, yaitu siapa? Paulus sendiri mengatakannya di sini, yaitu orang-orang Yahudi itu sendiri. Orang-orang Yahudi yang hidup di zamannya, saudara-saudaraku. Orang-orang Yahudi yang katanya menolak Kristus Yesus itu sendiri. Di ayat ke-15 dan 16. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi ada orang-orang yang telah diberitakan firman berkali-kali. Dan para nabi yang sungguh-sungguh adalah utusan Allah itu datang kepada mereka menyampaikan firman Allah dengan terang benderang. Dan bahkan sampai Yesus Kristus sendiri, sang firman yang menjadi manusia itu datang kepada mereka. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Kenapa saudara-saudaraku? Dan saya tapi kepada orang-orang pilihan. Kepada orang-orang yang Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka dibukakan matanya. Dan bukan hanya dibukakan matanya. Mereka juga diberikan kekuatan dan dorongan untuk merespon terhadap sang firman yang datang itu. Apakah engkau merespon terhadap firman Allah ketika itu diberitakan? Ataukah ketika sampai sekarang engkau melihat mana mungkin firman Allah diberitakan oleh orang gemuk seperti itu? Saudara-saudaraku, firman Allah datang seperti pencuri. Engkau tidak selalu tahu kapan itu diberitakan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dan melembutkan akan hatimu, membuatmu peka sehingga engkau bisa merespon terhadap firman yang sedang mengunjungimu. Jadi saudara-saudaraku, itulah menjadi contoh daripada orang-orang yang punya kesempatan untuk melihat terang, tetapi mereka lebih memilih duduk di dalam kegelapan. Dan kalau diselidiki lebih lanjut saudara-saudaraku, Paulus tahu apa yang sedang kita pikirkan. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Bukan hanya mereka itu menolak terhadap firman yang terang benderang datang kepada mereka. Tetapi sesungguhnya Paulus hendak menyingkapkan suatu natur manusia berdosa di dalam setiap diri mereka. Yaitu yang dikatakan di dalam ayat 15 yang pasal B tadi. 15 bagian B.
Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Sesungguhnya bukan karena mereka tidak percaya itu firman Allah, tetapi sesungguhnya hati mereka itu tidak suka dengan hal-hal mengenai Allah. Hati mereka tidak suka dengan jalan keselamatan Allah. Hati mereka tidak suka merenungkan tentang Allah. Itulah natur manusia berdosa. Itulah kondisi keberdosaan manusia dari zaman ke zaman. Tetapi bagi orang-orang pilihannya, Kristus Yesus menyediakan penebusan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, itulah dosa yang paling, masalah yang paling sulit dibereskan adalah dosa itu. Yang mencengkram setiap manusia. Bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak ada pertolongan, tetapi karena dosa itu begitu mencengkram, bahkan manusia itu tidak bisa merespon untuk meminta pertolongan. Maka hanya oleh karena inisiatif Allah, sekali lagi, sama seperti dia mewahyukan dirinya berdasarkan inisiatifnya, begitu pula Allah berdasarkan inisiatif dan kasihnya, dia menawarkan keselamatan dan bahkan dia mengadakan keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Jikalau kita mendengar untuk firman ini kesekian kalinya, maukah engkau merespon? Maukah engkau peka terhadap dorongan Roh Kudus? Maukah engkau menyerahkan dirimu? Karena sesungguhnya anugerah Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih. Itulah yang menjadi perenungan kita saudara-saudaraku. Tetapi Paulus terus mencoba untuk meyakinkan bahwa pengajarannya adalah firman Allah. Dan apakah buktinya? Yang selanjutnya saudara-saudaraku, bukti bahwa firman Allah sedang bekerja pada jemaat Tesalonika. Nah, ini menarik saudara-saudara. Bahwa buktinya adalah sekarang mereka sedang bergumul dalam penganiayaan. Ya saudara-saudaraku, dengan kata lain Paulus mau mengatakan bahwa bukti firman Allah sedang bekerja adalah engkau sekarang menderita aniaya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 14. Kamu saudara-saudaraku telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Sebelumnya dikatakan sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya sebab. Nah, ada kata sebabnya. Jadi Paulus mentautkan klaim bahwa firman Allah sedang bekerja, Paulus kaitkan dengan kenyataan bahwa mereka sekarang menderita aniaya. Di sini seolah-olah Paulus sedang berkata bahwa penderitaan atau penganiayaan itu adalah tanda firman Allah sedang bekerja dalam hidup orang Kristen. Dan Paulus bahkan sudah menyampaikan kepada orang-orang Tesalonika, waktu dia masih ada di Tesalonika, bahwa penganiayaan akan segera terjadi. Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang keempat. Juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dia sudah membagikan firman kepada mereka dan sekarang itu terjadi, firman itu tergenapi. Berarti betul yang disampaikan itu adalah firman Allah. Firman Allah sedang bekerja untuk menggenapi dirinya. Dan sekarang mereka sedang menderita aniaya. Jadi salah satu tanda bahwa firman Allah bekerja, menurut Paulus adalah orang-orang Kristen sedang menderita aniaya. Tetapi sekali lagi ini memunculkan suatu dilema, pergumulan di dalam batin kita. Apakah selalu orang-orang Kristen itu harus menderita aniaya? Memang di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12, Paulus juga mengatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kenyataan kita sehari-hari saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang percaya, yang mengalami kelahiran kembali, yang mengalami pertobatan sejati. Mereka yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak menderita aniaya. Kita hidup di negeri, misalnya saya ada di Manado sekarang ini. Kita hidup di negeri yang begitu nyaman, kita bebas beribadah saudara-saudaraku. Kita tidak menderita aniaya karena kita adalah masih dominan saudara. Kenapa kita tidak menderita aniaya? Dan kita juga melihat contoh, ada begitu banyak pengkhotbah, pemberita Injil yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh diurapi ketika mereka berkhotbah, tetapi selama hidupnya mereka tidak pernah menderita aniaya.
Apakah itu berarti bahwa pemberita Injil seperti itu tidak hidup berpadan dengan Injil? Bagaimana kita melihat penderitaan atau penganiayaan di sini? Dan jikalau kita pada saat ini, saudara-saudaraku, kita tidak mengalami aniaya, kita tidak mengalami penderitaan, hidup kita nyaman dan serba berkecukupan. Apakah itu berarti kita harus mengusahakan diri kita dianiaya? Jauhlah itu daripada kita. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Lalu bagaimana dong? Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen sadomasokis. Anda tahu? Yaitu orang-orang yang dengan sengaja mencari kenikmatan karena mereka mendapatkan kenikmatan kalau disakiti. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Nah, lalu apa itu penderitaan dan penganiayaan? Nah, saudara-saudaraku, dengan cepat kita akan menggumulkan ini ya. Karena ini yang sedang disinggung oleh Paulus mengenai kehidupan jemaat di Tesalonika. Kenapa ada orang-orang Kristen tertentu mengalami aniaya? Kenapa yang lain tidak? Ada dua hal, saudara-saudaraku. Yang pertama, penderitaan dan penganiayaan itu sesungguhnya merupakan suatu ujian terbuka. Sidang terbuka untuk memastikan bahwa orang-orang Kristen menuhankan Kristus dan tidak mencintai dunia ini. Yang pertama, penderitaan atau penganiayaan itu adalah suatu ujian terbuka untuk memastikan bahwa orang-orang Kristen itu menuhankan Kristus dan tidak mencintai dunia ini. Orang-orang Kristen yang telah mengalami penderitaan dan penganiayaan itu telah dibersihkan daripada segala keinginan, daripada segala motivasi untuk mencintai dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di tempat yang lain, 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudaraku, Rasul Petrus mengatakan hal yang menarik yang saya kutip pada hari ini, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, ayat 7, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Semua orang Kristen yang telah menderita aniaya, mereka akan digoncangkan, mereka akan diorientasikan ulang untuk menuhankan Kristus dan meninggalkan semua kemelekatan dengan dunia ini, meninggalkan semua keinginan-keinginan cinta dunia ini. Dan bagaimana dengan orang yang tidak menderita aniaya? Mereka mungkin sudah di dalam hatinya menuhankan Kristus. Pemberita-pemberita Injil yang selama hidupnya tidak menderita aniaya, mereka mungkin sudah benar-benar meninggalkan semua kecintaan terhadap dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menderita aniaya, mereka akan diorientasikan ulang untuk mencintai Tuhan lebih daripada dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, di zaman ini ada banyak orang yang saya katakan tadi itu memberitakan firman Allah. Tetapi sesungguhnya gereja di zaman ini telah banyak disusupi oleh musang berbulu domba, serigala berbulu domba. Baunya seperti domba, bentuknya seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang menyaru sebagai domba. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengajarannya berasal daripada Allah? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh memberitakan firman Allah dan bukan yang lain? Yaitu dengan kita melihat apa yang sedang dialami oleh para pendengarnya. Jikalau para pendengarnya semakin mereka mengikuti khotbah-khotbahnya, semakin mereka mengikuti ajaran-ajarannya, mereka semakin mencintai dunia ini, itu berarti mereka tidak mendapatkan firman Allah. Jikalau para pendengarnya semakin berorientasi mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar kesehatan, mengejar ketenaran dan apapun yang disukai oleh dunia, itu berarti mereka tidak menuhankan Kristus Yesus. Tetapi sekali lagi Paulus seolah-olah mengkaitkan antara kehidupan orang Kristen dengan penderitaan aniaya. Dan saya melihat saudara-saudaraku di zaman kita saat ini justru diperlukan, maaf saya harus katakan, diperlukan suatu penderitaan atau penganiayaan bagi orang-orang Kristen. Karena terlalu banyak daripada orang-orang Kristen yang sudah lebih mencintai dunia ini daripada menuhankan Kristus di dalam hidupnya. Dan pelan-pelan kita disusupi dengan ajaran-ajaran yang sudah tadi saya katakan. Sekarang kita berorientasi untuk menjadi sama seperti dunia.
Kalau bisa engkau menjadi sama dengan dunia, kenapa engkau harus menjadi berbeda dari dunia? Seolah-olah seperti itu prinsipnya sekarang. Tetapi Tuhan selalu menginginkan adanya pemisahan daripada kita. Tuhan ingin selalu orientasinya adalah kepada Dia. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa harus ada penderitaan dan penganiayaan bagi orang-orang Kristen? Penderitaan dan penganiayaan adalah cara Tuhan untuk membuat orang pilihannya berbuah lebih banyak. Penderitaan dan penganiayaan akan membuat orang-orang Kristen berbuah lebih banyak bagi Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus berfirman melalui suatu kiasan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Tuhan berfirman, setiap ranting yang berbuah kubersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Dan ini terbukti pada jemaat Tesalonika. Baru kurang lebih 3 minggu, 1 bulan mereka mengenal Tuhan. Dan supaya mereka berbuah lebih banyak, Tuhan membersihkan mereka. Tuhan mengizinkan adanya penderitaan dan penganiayaan dalam hidup mereka. Kita melihat itu di dalam pasal yang pertama. Dan hasilnya apa, saudara-saudaraku? Ayat 8 pasal yang pertama mengatakan, dan kita sudah membacanya dulu. Firman Tuhan semakin bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh orang Kristen tertentu, atau mungkin dialami oleh jemaat tertentu, supaya mereka bisa berbuah lebih banyak bagi Tuhan. Segala sesuatu mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu bagi kita yang diberikan penderitaan dan penganiayaan, bergembiralah kata Paulus. Bertahanlah dan bertekunlah. Dan mengenai penderitaan dan penganiayaan ini, saudara-saudaraku, saya telah berkali-kali memberikan sebuah ilustrasi dari seorang yang mengumpulkan akan cerita-cerita dari orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan di seluruh dunia. Seorang yang menamakan dirinya Nick Ripken dan menuliskan suatu buku yang memuat banyak kesaksian daripada orang-orang Kristen dalam penganiayaan. Dan salah satunya adalah orang-orang Kristen yang berasal dari China. Dan suatu kali Nick Ripken menulis di situ bahwa dia mewawancarai enam orang Kristen. Mereka yang juga adalah pemimpin dari gereja sel yang ada di China. Gereja bawah tanah. Ada 6 orang. Dan mereka semua memberikan kesaksian berapa lama mereka masing-masing telah dipenjara oleh pemerintah komunis. 6-6-nya ini mereka telah didera. Mereka telah mengalami berbagai macam penyiksaan yang berat, saudara-saudaraku. Tetapi Nick Ripken mau mengatakan ada satu di luar daripada yang 6 ini. Ada satu kakek-kakek tua. Usia 83 tahun yang duduk di pojok dan mendengarkan cerita mereka. Ternyata 6 orang ini, 6 orang pendeta bawah tanah ini adalah semuanya murid daripada kakek tua ini. Usia 83 tahun, sudah 3 kali dipenjara dan masing-masing dengan jeda puluhan belasan tahun. Dan dia baru dibebaskan dari 3 hari yang sebelumnya. Saudara-saudara, kakek tua ini dia mengalami penyiksaan, tetapi justru dia menghasilkan buah yang lebih banyak. Masing-masing daripada 6 pemimpin gereja ini membawahi ratusan sel gereja di China. Dan Tuhan dipermuliakan dengan penganiayaan penderitaan yang dialaminya. Itulah maksud Tuhan ketika Tuhan memberikan suatu penganiayaan penderitaan kepada orang-orang Kristen tertentu. Supaya orang Kristen itu membuahkan hasil yang lebih banyak. Apakah engkau siap untuk mengalami penderitaan penganiayaan? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengucap syukur bahwa firman Allah di masa pandemi ini terus diberitakan dan bahkan semakin diberitakan. Ada banyak seminar, ada banyak Bible study, ada banyak persekutuan doa yang diadakan secara daring online. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Dan ini adalah bagian daripada pekerjaan Roh Allah yang terus menyediakan akan makanan rohani, menawarkan akan berita Injil kepada telinga-telinga yang sebelumnya jarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tahu, saudara-saudaraku, bagi orang-orang pilihannya, dia akan lembutkan hatinya dan dia akan mempertobatkan mereka. Dia akan menegur, Roh Kudus itu akan menegur dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Tetapi kepada orang-orang yang bukan pilihan, orang-orang bebal, orang-orang fasik, terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun informasi Alkitab yang ini berlimpah kepada mereka, tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Waspadalah saudara-saudaraku di zaman ini. Mari kita terus mewaspadai akan kepekaan hati kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang obesitas rohani di masa pandemi yang seperti ini. Dan saudara-saudaraku,
Dalam bagian ini kita juga melihat tadi bahwa Paulus berbicara mengenai penderitaan penganiayaan. Dan mungkin saat ini kita bertanya apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Beberapa daripada kita dan sebagian besar daripada kita mungkin belum pernah mengalami penganiayaan penderitaan seperti yang didengarkan dari cerita-cerita kesaksian. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang mau saya katakan. Kita harus waspada dengan semua arah pergerakan dinamika pandemi ini. Dan kita patut mewaspadai, bertanya, kemanakah arahnya? Kemanakah ujungnya dari pandemi ini? Ada ratusan kemungkinan saudara-saudaraku, dan salah satu kemungkinannya itu adalah justru penganiayaan dan penderitaan bagi orang-orang Kristen. Saya mengatakan ini satu kemungkinan saudara-saudaraku supaya kita berjaga-jaga dan kita mewaspadai. Akan ada saatnya mungkin di ujung daripada pandemi ini justru orang-orang Kristen diuji imannya. Karena suatu kesesakan, suatu penyiksaan, suatu tantangan diberikan kepada mereka. Memilih apakah menuhankan Kristus atau memilih dunia ini. Bagaimanakah jawabmu saudara-saudaraku? Dari sejak hari ini kita telah berikan bekal. Kita telah diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita mewaspadai saudara-saudaraku. Dan seperti saya sudah katakan bahwa penderitaan dan penganiayaan justru merupakan sesuatu yang normal dalam kehidupan orang Kristen. Seharusnya kita merengkuh dan menerimanya sebagai bagian daripada rutinitas kehidupan kita orang Kristen. Penderitaan dan penganiayaan bukan sesuatu yang terlalu ajaib, yang terlalu aneh bagi kita. Penderitaan penganiayaan bukanlah sesuatu yang berasal dari makhluk alien, saudara-saudaraku, tetapi itu berasal daripada kehidupan kita, status kita sebagai orang Kristen. Sebab Tuhan kita sendiri mengalami penderitaan penganiayaan daripada orang-orang sebangsanya. Dan Tuhan sendiri mengatakan, waktunya akan datang bagi kamu, kamu akan mengalami penderitaan. Bergembiralah. Itu berarti Tuhan sedang membersihkan kita, memurnikan hati kita. Dan itu berarti Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuah lebih banyak bagi kemuliaan-Nya. Dalam perenungan kita pada hari Minggu ini, saudara-saudaraku, mempersiapkan kita untuk masa yang akan kita alami. Dan bahkan pada saat-saat ini, kita semakin menggumulkan diri untuk mencintai Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ajaib Engkau ya Tuhan Allah kami, yang mengizinkan firman-Mu yang tak terbatas itu Engkau sampaikan melalui mulut manusia yang terbatas itu. Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan akan karunia-Mu kepada segenap manusia pilihan-Mu. Orang-orang yang telah Engkau tetapkan dari sejak permulaan zaman untuk mengenal Engkau Kristus Yesus dan untuk hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami semua Tuhan melalui pemberitaan firman pada hari ini. Engkau yang memeteraikan di dalam hati kami Tuhan, yang menyiapkan kami supaya kami tidak terkejut ketika bila mana penderitaan penganiayaan itu datang. Dan biarlah kami dapat merespon sebagaimana jemaat Tesalonika yang merespon kepada firman-Mu yang diberitakan oleh Rasul Paulus ketika itu. Biarlah kami menerima akan pemberitaan pengajaran ini sebagai firman Allah meskipun disampaikan oleh manusia. Dan biarlah kami merendahkan hati kami Tuhan. Dan biarlah kami memberi diri kami untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga pada waktunya Tuhan kami dapat didapati sebagai orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Bila mana firman Tuhan bekerja dalam hati kami, biarlah kami semakin mempermuliakan Engkau dan berbuah banyak. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk merespon firman yang telah disampaikan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita angkat pujian Iman yang Beri Menang.
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang terkasih, sebelum kita pulang, mari kita tutup dalam doa dan nanti kita akan diberikan akan doa berkat. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kami. Dan bahkan ibadah pada hari ini Engkau telah restui dan firman-Mu telah dibagikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, memberi kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi hari-hari kami ke depan. Dan Tuhan berkatilah akan jemaat-Mu dari seluruh Christ Chapel dimanapun berada dan bahkan semua mereka yang mungkin berasal daripada luar Christ Chapel, berkatilah mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Standing on the promises of Christ my King, to eternal ages let His precious free. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, I shall not fear. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing.